Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh. I'm not gonna live by what I see.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami bersyukur Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal dan terima kasih untuk menghadiri ibadah gereja online hari Minggu ini.
Guys, thank you so much for being here. Kita mau doa dulu, tapi sebelum doa kita mau ganti hari ini. Hari ini kita mau pengumuman dulu, baru doa. Pengumumannya adalah bahwa tidak ada gereja online di malam Natal. Desember 24 tidak ada ibadah gereja online, tapi tanggal 25 pagi kita akan ada ibadah mendengar kesaksian dahsyat dari hamba-hamba Tuhan di gereja online. Mungkin dari Bapak yang ada di sini, mungkin dari kameramen yang ini, mungkin dari kameramen yang satu lagi, mungkin dari orang-orang yang lain yang dipanggil Tuhan untuk bertestimoni di gereja online. Oke? Kalau Anda punya kesaksian, coba dibagikan dengan teman-teman tim di gereja online. Dan nomor 2, walaupun Anda lagi susah, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Guys, semua yang kita lakukan semuanya karena karunia Tuhan dan juga berkat-berkat dari jemaat di gereja online. So, ini dia rekeningnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh merayakan Natal satu kali lagi di tahun 2021 ini. 2020 susah, 2021 lebih susah lagi. Tapi kami percaya di tengah kesusahan ini hadirat Tuhan ada untuk menguatkan kami. Hadirat Tuhan memberkati kami. Hadirat Tuhan menuntun perjalanan kami. Kami gak pernah tinggal sendirian. Walaupun orang-orang susah, walaupun orang-orang sengsara, walaupun kami susah dan sengsara, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan, kami berdoa Indonesia pulih. Kami berdoa 2022 anak-anak Tuhan dipakai lebih dahsyat lagi. Kami berdoa tahun 2022 pelayanan kami di gereja online menjangkau lebih banyak orang lagi di Indonesia. Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang berkati kami. Dan biar segala sesuatu yang kami lakukan mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera di semua orang yang ada di Indonesia. Let this country know you and glorify you. Biarkan kami semua mengenal dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, Amin. Oh night divine. Tepuk tangan dulu untuk Bapak yang ini. High five. There you go. Mari kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Peace. Guys, hari ini lampu udah nyala. Ada lentera-lenteraan. Pastor Maria pakai baju merah. Kenapa? Karena bentar lagi kita merayakan hari Natal. Dan berarti untuk semua di sini yang punya istri, yang punya anak, yang punya calon istri, calon suami, waktunya untuk cari kado. Karena you don't want to be. Gak mau jadi satu-satunya orang yang kelihatan pelit. Karena pas hari Natal, ketemuan sama keluarga, kita nggak bawa kado. Nah, jujur aja, Pastor Mario, di mana sih di Alkitab ditulis kalau misalnya Natal mesti bawa kado? Guys, jangankan bawa kado waktu Natal, di Alkitab hari Natal aja nggak ada. Have you ever thought about that? Tapi sekarang kita tanya dulu, kenapa sudah menjadi tradisi orang Kristen kalau misalnya hari Natal kita bawa hadiah? Ada yang tahu? Tadi kan kita baru bahas ya nggak sih? Bahwa bukan karena 12-12-nya Shopee, betul? Bukan karena diskon di mana-mana, tapi karena di cerita Alkitab, waktu Tuhan Yesus lahir, ada orang-orang Majus dari timur yang membawa hadiah untuk anak ini, raja yang benar orang Israel. Ya kan? Kita baca di kitab Matius bahwa ada orang-orang yang datang dari jauh. Mereka melihat sebuah bintang rising from the east, yang timbul dari timur, dan mereka ikuti bintang itu, dan mereka tahu bahwa ini adalah sebuah pertanda, dan mereka ikuti sampai masuk ke tanah Israel. Dan itu mereka ikuti lagi, tapi mereka mampir ke Yerusalem. Kenapa? Karena semua orang bilang, oh, engkau mencari rajanya orang Israel. Ya berarti bercarinya kemana? Ke ibu kota, ke istana. Tapi nggak tahu bagaimana ya, namanya juga orang Majus gitu. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya magicians. Ya kan, mereka nih ya begitulah ya, punya ilmu-ilmu gitu guys. Nggak tahu ilmunya ilmu apa. Ilmu matematika atau apa, tapi mereka tahu kalau menurut ilmu mereka bukan yang ini nih, bukan Raja Herodes yang menjadi
raja sesungguhnya orang Israel. Karena itu mereka meninggalkan Yerusalem dan lewat bintang itu mereka ikutin bintangnya lagi. Mereka dibawa ke Bethlehem dan di situ berjumpa dengan baby Jesus, dengan anak Maria Yesus Kristus. Guys, jadi itu begitu mereka datang, mereka bawa 3 hadiah. Ada yang tahu hadiahnya apa aja? Emas, kemenyan dan mur, gold, frankincense, and myrrh. Dan itu sampai sekarang itu barang mahal loh, you guys. Kita tahu emas mahal kan? Tapi yang namanya frankincense and myrrh itu, kemenyan dan myrrh, itu juga sampai sekarang kalau yang asli dari Timur Tengah, it's very expensive. Jadi mereka bawa begitu banyak hadiah. Kenapa? Supaya mereka bisa menyediakan untuk raja orang Israel. Dan itu benar-benar jadi berkat. Ya kan kita tahu bahwa Yesus bukan dari keluarga yang terlalu berada. Ya kan? Maria sama Yosef orang biasa-biasa aja. Tapi karena mereka akan segera mesti mengungsi. Betul? Karena diuber sama Raja Herodes. Karena Raja Herodes begitu dengar ada raja yang lain ya dia langsung bilang, raja yang mana? Uber mereka. Ya kan? Mereka mesti mengungsi dan mereka pakai emas, kemenyan, dan myrrh itu untuk membiayai hidup mereka di pengasingan di tanah Mesir. Jadi itu ceritanya kenapa kita kalau misalnya Natal ada bagi-bagi hadiah. Karena di hari Natal yang pertama mereka datang membawa korban persembahan mereka. Emas, kemenyan, dan mur untuk raja yang benar di Israel. Tapi guys, sebetulnya kalau misalnya kita lihat secara teologi ya, kita pelajari firman Tuhan, that's not the biggest gift, right? The biggest gift in Christmas is Jesus. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. That's the greatest gift. The greatest gift is Jesus. Jadi hari ini dan juga sampai ke hari Natal kita akan merayakan hadiah terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling penting, yang paling utama yang dia berikan kepada kita adalah hadiratnya. Everybody say with me, hadiratnya. Oh, thank you. I got a whole team here supporting my servant. Ya maksudnya kenapa? Karena ya kan minggu lalu kita belajar. Kalau zaman dulu itu orang mencari hadirat Tuhan, terutama Tuhannya orang Israel, mereka mesti pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Mereka mesti bawa persembahan. Mereka kalau misalnya perempuan cuma boleh berhenti sampai di sini. Kalau misalnya bukan orang Israel tapi orang Romawi atau orang Syria cuma bisa sampai di sini. Ya nggak boleh langsung masuk. Cuma laki-laki Bani Israel yang boleh masuk. Dan cuma imam-imam dan orang Lewi yang bisa memuji dan menyembah. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kita hadiah yang terbesar. Yesus Kristus, hadiratnya di bumi ini. Dan lewat Yesus Kristus, hadiratnya melalui Roh Kudus di dalam tubuh kita. Orang-orang yang percaya. Maka sekarang kita nggak usah pergi ke Yerusalem lagi, kita nggak usah pergi ke Bait Allah lagi, tapi hadirat Tuhan ada beserta kita. Ya kan? Amin? So bahasa Inggrisnya yang keren, bahasa Indonesianya nggak terlalu keren, tapi bahasa Inggrisnya keren. The greatest present is His presence. Amen? Let me say that again. The greatest present is His presence. Hadiah yang terhebat adalah hadirat Tuhan. Itu yang Yesus bawa, ya. Dan sampai Natal kita bicara tentang hal-hal yang dia bawa. Dia bawa apa aja? Dia bawa pengampunan, amin. Dia berikan kita pengharapan, amin. Dia berikan kita kebebasan, dia berikan kita tujuan, dia berikan kita kesempatan demi kesempatan. He brought so many things with Him, ya. Tapi yang paling utama yang kita rayakan hari Minggu ini, Minggu pertama Advent 2021, adalah bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hadirat Tuhan. Jadi hari Natal ke depan ini yang kita merayakan apa? Kita merayakan semua yang Tuhan bawa. Tapi sekali lagi, mulai dari yang paling penting yaitu hadirat Tuhan. Ya, sekali lagi, the greatest thing yang Tuhan kita bisa bilang, dan saya minta maaf untuk orang-orang agama lain, karena saya bukan ahli agama-agama lain yang ada di Indonesia. Tapi setahu Pastor Mario yang bilang kalau Tuhannya datang kan cuma orang Kristen ya.
Iya kan? Yang lain, they have a God. Iya gak sih? And it's a good God. Ya kan? Tuhan yang hebat, Tuhan yang pemenang, Tuhan yang maha, ya kan? Maha baik, maha kuasa, ya kan? Maha ada di sini dan di sana. Tapi setahu Pastor Mario cuma ada satu yang Tuhan yang mau datang menjadi manusia sama dengan kita. Supaya bisa mengasihi seluruh dunia. Cuma orang Kristen, cuma mereka yang percaya sama hadirat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, this is the most important thing yang kadang-kadang kita lupa. That the greatest presence sometimes is just a presence. Ya. Dan ini bukan cuma kalau kita ngomong tentang Tuhan. It's also about us as well. The biggest gift that we could give ke anak kita, ke istri kita, ke perusahaan kita, ke teman-teman kita adalah to be present. Dan ini kita rasakan banget kan kalau misalnya di pandemi ini, ya nggak sih? Cuma zoom-zooman, lo lagi pernah ngapain? Pandemi, ya kan? Lo bisa datang nggak? Nggak bisa, pandemi, ya kan? The most important thing is to be there. Gue selalu bilang ke semua perempuan-perempuan yang lagi pacaran gitu, lagi nyari calon suami. It doesn't matter. Mau dia gelarnya apa, dari keluarga kayak gimana, udah belajar Alkitab berapa kali, doanya berapa jam tiap hari. Kalau dia bilang sayang, kalau dia nggak datang, it's useless. Iya nggak sih? Karena kalau dia sayang, dia pasti datang. Setuju nggak, Pak Inal? Ya kan? Semuanya di sini juga tahu. Di sini ada 2 orang long distance relationship. Ya kan? If you love someone, you be there. The greatest present is your presence. Yang paling penting sebagian besar adalah kehadiran kita. Ya, I'm a dad. I have 3 kids, ya kan? Ada 2 anak laki sama anak perempuan. And my favorite thing is that gue tuh nggak usah bawa kado, gue nggak usah beliin makanan, gue nggak usah nyanyi, nggak usah bikin apa-apa, nggak usah bikin joke, nggak usah impress mereka. But every time I come home, tiap nyampe rumah gitu, ada 2 anak gitu, yeay! Gue udah seneng aja gitu, you know what I'm saying? Like you just walk in the room, cuma masuk rumah gitu terus ada yang, hadirat papa telah tiba di ruangan ini. Dan mereka langsung heboh banget. Kayaknya gimana banget gitu, kayaknya wah, this is the best thing ever. Ya gue tau lah kalau misalnya mereka udah SD, SMP, SMA udah gak kayak gitu lagi. But while it's like that, it's awesome gitu loh. Ya, jadi mereka menghargai banget gitu kalau bapaknya pulang. And I think kita udah lupa gitu loh bahwa that's what God wants. This is the greatest gift. Nggak ada lagi Tuhan yang mau datang jadi manusia tinggal menderita supaya mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan. Nggak ada Tuhan yang lain. Cuma Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kita rayakan di Natal. Hadiah Tuhan bahwa dia mau hadir, dia mau ada. He wants to be present in our life. That's the biggest present. His presence. Ya. Jadi hari ini yang harus kita belajar apa? Sekali lagi. Hadiah yang paling penting di Natal ini adalah hadirat Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Well, nomor 1, kalau Tuhannya hadir, lo juga hadir dong. Ya nggak sih? Gila men, nyari orang ke gereja susah banget itu. Tuhannya bilang, I'm here, I love you. Gue mau denger doa lo, gue mau denger pengakuan dosa lo, gue mau ampuni lo, gue mau kasih lo pengharapan, gue mau berkatin lo nya nggak datang. Capek kan? Terus susah baru nyari. Tuhan baru, siapakah aku Tuhan? Please Lord, please Lord. Alah. Tapi waktu Tuhan mau untuk bertemu, waktu Tuhan mau memberikan hadiratnya, mau hadir dalam kehidupan kita, mau terlibat dalam pergumulan kita, mau mendengar doa kita, kitanya hadir nggak di situ? Waktu Tuhan mau berbicara, kita hadir nggak di situ? Waktu Tuhan mau mendengar doa kita hadir nggak di situ? Tuhan bilang, oke, what do you want? Lo mau ngomong apa? Lo mau minta apa? I'm right here. Kita ada nggak di situ? Karena Tuhannya hadir. Masalahnya kita mau nggak hadir di situ juga. Dan yang kedua yang harus kita lakukan ya, kalau kita sayang sama orang, kita mesti hadir.
Ya, sekali lagi buat cewek-cewek yang single, cowok-cowok yang single, mau cantik, ganteng kayak apa, kalau nggak pernah kelihatan, putus, cari baru. Amin. Aminnya nggak terlalu semangat di sini. Abis ini konseling ya. Kalau aminnya nggak terlalu kenceng, abis ini konseling aja kita. But you have to be there. Terutama yang orang tua di sini. Gua ngerti, lo mesti cari duit, lo mesti bayarin keluarga lo, mesti bayar rumah, mesti bayar tagihan. I understand. But the best thing you can show your kids, yang bisa untuk meyakinkan anak-anak lo bahwa lo sayang sama mereka semua, mereka prioritas mesti nomor 1. Dan berartinya apa? Berarti kalau mereka butuh, lo mesti hadir di situ. Because the greatest present is presence. Ya, tentunya yang paling indah hadiah Tuhan buat kita, hadirat Tuhan. Tapi hadiratmu untuk ada di situ bersama keluarga, bersama teman yang lagi susah, teman yang lagi senang, teman yang lagi ngundang, teman yang lagi minta tolong. That's the best gift ever. Jadi kalau misalnya ada yang mengasihimu, ada yang membutuhkanmu, hadir di situ. Kenapa? Because we are followers of Jesus. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan cara dia mengasihi adalah untuk ada dan hadir di mana dia dibutuhkan. Jadi kalau ada yang membutuhkan engkau, ada yang merindukan engkau, hadir di situ. Because the greatest present is presence. Hadiah yang terbaik adalah hadirat. Karena Tuhan sudah hadir, kalau Tuhan cari engkau, lo di situ dong. You have to go to church. Mesti ke gereja, online, offline, ke gereja, cari firman-Nya, hadir di waktu doa pribadimu, hadir kalau ada doa bersama dengan komsel dan juga dengan gereja. Di mana Tuhan mau berjumpa, kalau Dia sudah hadir, masa kita nggak hadir di situ? Oke? Tapi nomor 2 ini juga penting. If you want to love someone, sebelum lo mikir untuk beli kado mahal, sebelum lo pikir untuk buang-buang duit untuk liburan kemana, just be there. Hadir di situ sebagai suami, sebagai istri, orang tua, sebagai anak. Natal ini, mari kita hadir di tempat-tempat, di orang-orang, di situasi-situasi yang membutuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu bumi ini, alam semesta ini butuh seorang juru selamat, seorang Tuhan, Raja yang benar dari Israel untuk hadir, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus nggak kirimkan malaikat, Tuhan Yesus tidak kirimkan nabi, Tuhan Yesus hadir sendiri di sini. Untuk memulihkan, menyembuhkan, untuk mengusir yang jahat, memperbaiki, untuk menjadikan semuanya menjadi baik. Tuhan hadir di situ. Tuhan bentuk kami, Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami. Karena Tuhan ada di situ, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah yang memenangkan pertarungan kita. Itu adalah hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi hari ini Tuhan, sebelum kita berpikir untuk hadiah-hadiah yang lain, sebelum kita berpikir tentang pengharapan, tentang pengampunan dosa, tentang tujuan hidup, tentang panggilan Tuhan yang kudus, minggu ini kita merayakan bahwa hadirat Tuhan hadir di sini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus bahwa itu akan selalu cukup dan selalu menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga mau hadir Tuhan di dalam hal-hal yang penting dalam kehidupan kami. Dan yang paling penting di dalam kehidupan kami adalah hubungan kami dengan Tuhan. We want to be there. Kamu mau hadir di saat-saat di mana Tuhan mau berbicara lewat firman Tuhan. Di mana Tuhan mau mendengarkan doa kami Tuhan. Di mana Tuhan mau memanggil kami untuk melayani dan bekerja bersama Tuhan untuk mengubah bumi ini. Kami mau hadir dan berpartisipasi di situ. Tapi kami juga mau hadir untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang mengasihi dan membutuhkan kami. Karena kami gak bisa cuma kasih uang, kasih ini, kasih itu. Tuhan hadir, kami juga mau hadir untuk menjadi berkat di mana Tuhan panggil. Hidup kami, gereja kami, keluarga kami, semuanya kami berikan untuk Tuhan kami yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Natal ini jangan terlalu sibuk, jangan terlalu pusing cari hadiah. Be there, be present. Peace. Selamat
hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat, bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh komen, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.